Nah, di sini Ibu mempunyai teks cerita Fabel, di mana nantinya Ananda akan membaca ini secara bergantian ke depan ya. Ya, Bu. Oke, ini jelaskan dulu ya. Teks cerita narasi ini berupa cerita Fabel. Anda tahu isi atau cerita dari teks Fabel kita pada pagi hari ini? Tidak, Bu. Nah, di sini sudah Ibu buatkan. Apakah kelihatan Ananda? Kelihatan, Bu. Ini apa? Si Kenji dan si Kura. Oke. Nah, di sini di dalamnya berupa bentuk 3D yang bisa Ananda seperti melihat 3D-nya berupa gambar kelinci dan juga kura-kura. Di sini nantinya akan Ibu tunjuk satu persatu untuk membaca ke depan ya, anak-anak Ibu semuanya. Ya, Bu. Oke, untuk cerita pertama yang akan dibacakan oleh Nola. Kepada Nola, ayo ke depan. Ya, Bu. Nah, di sini Nola harus membacanya dengan intonasi dan juga mimiknya sesuai dalam cerita ya. Seolah-olah Nola berada di dalam cerita si kelinci dan juga si kura-kura. Ayo mulai Nola. Di sebuah hutan yang hijau dan sejuk, hiduplah dua sahabat, seekor kelinci yang cepat dan gesit, serta seekor kura-kura yang tenang dan lambat. Meskipun sangat berbeda, mereka sering bermain dan bercanda bersama. Oke, tepuk tangan untuk Nola. Oke, selanjutnya kepada Najwa. Ayo Nak, ke depan. Baca halaman 2 ya. Baik, Bu. Suatu pagi, kelinci berkata dengan nada sombong, "Kura-kura, kamu berjalan terlalu lambat. Kalau kita lomba lari, aku pasti menang dengan mudah." Kura-kura tersenyum sabar, lalu berkata, "Kalau begitu, bagaimana kalau kita benar-benar lomba?" Tantangannya, kelinci tertawa keras. "Baik, ayo kita adakan lomba dari bawah pohon besar ini hingga ke bukit kecil di seberangan sungai." Oke, di sini ada elemennya ya, 3D yang bisa Nanda lihat. Oke, terima kasih Naswa. Berikan aplaus untuk Naswa. Oke, selanjutnya kepada Monica. Ingat ya anak-anak semuanya, membacanya harus dengan intonasi dan juga mimik yang sesuai di dalam cerita ya. Ya, Bu. Oke, silakan Monica. Keesokan harinya, semua hewan berkumpul untuk menyaksikan perlombaan. Saat lomba dimulai, kelinci langsung melesat ke depan, meninggalkan kura-kura yang jauh di belakang. Oke, sini juga ada 3D. Bagus ya, Bu, gambarnya. Ya, oke. Selanjutnya kepada Melissa. Bacanya dengan intonasi ya Melissa. Ya, Bu, gimana nih, Bu? Yang ini. Oke. Di tengah perjalanan, kelinci melihat sebuah pohon rindang. Ah, aku masih punya banyak waktu. Kura-kura pasti masih sangat jauh, pikirnya. Ia lalu berbaring dan tertidur. Oke, berikan tepuk tangan untuk Melissa. Selanjutnya kepada Miranda. Oke, slide berikutnya. Ini Bu, ya. Sementara itu, kura-kura terus berjalan perlahan tapi pasti. Ia tidak berhenti meskipun kakinya lelah. Oke, berikan tepuk tangan untuk Miranda. Oke, selanjutnya kepada Tasya. Ayo Tasya. Ya. Ketika kelinci terbangun, ia terkejut melihat kura-kura sudah hampir mencapai garis akhir. Oke. Kelinci segera berlari secepat mungkin, tetapi sudah terlambat. Kura-kura memenangkan perlombaan. Dengan wajah malu, kelinci menghampiri kura-kura dan berkata,
Maafkan aku terlalu sombong dan meremehkanmu. Kura-kura tersenyum dan berkata, tidak apa-apa kelinci, yang penting kita tetap bersahabat. Sejak saat itu, kelinci belajar untuk tidak sombong dan lebih menghargai teman-temannya. Mereka pun tetap menjadi sahabat yang saling mendukung. Oke, tepuk tangan untuk Tasya. Oke, itulah cerita singkat dari si kelinci dan juga si kura-kura, anak-anak. Jadi mungkin ada sedikit pemahaman tentang anak-anak dari cerita kelinci dan juga kura-kura. Boleh angkat tangannya? Oke, kepada Tasya. Tidak boleh sombong, Bu. Oke, benar sekali. Kita tidak boleh sombong seperti awalnya. Kelinci mengatakan dia akan menang jika akan berlomba, tetapi nyatanya kura-kura yang menang. Oke, selanjutnya anak-anak, dari cerita tersebut nanti Ibu akan memberikan penugasan kepada anak-anak semuanya. Di sini kita akan membagi dua kelompok ya. Ibu yang bagi ya kelompoknya anak-anak. Oke, Monica, Melisa sama Miranda kelompok 1. Silakan bentuk segitiga, dan juga Tasya, Nola, Nashwa bentuk kelompok lagi, bertiga kelompok 2 ya. Bu. Nah, di sini ini adalah LKPD-nya. LKPD-nya berupa pemahaman isi teks cerita Fabel, di mana di sini nantinya Ananda akan mengisi hari, tanggal, kelompok, dan juga jumlah anggota anak-anak ya. Nah, selanjutnya di lembaran kedua berupa cerita Fabel, di sini bisa Ananda baca ulang kembali jika tidak mengerti dan juga tidak paham ya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan singkat berupa esai yang dapat Ananda kerjakan nanti. Dan terakhir, refleksi diri. Ini adalah kalimat singkat yang dapat Ananda rangkum dalam cerita kelinci dan juga kura-kura ya. Oke Ananda, kelompok 1 ya. Kelompok 2 silakan dibuat bentuk segitiga anak-anak. Silakan berkelompok ya. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Ibu beri waktu 15 menit untuk anak-anak mengerjakannya ya. Semua anak-anak. Oke, sekarang kita presentasikan ke depan ya. Anak-anak semua. Kelompok 1 silakan Miranda, Melisa sama Monica. Yang pertama yaitu siapa tokoh utama dalam cerita? Tokoh utamanya yaitu kelinci dan kura-kura. Oke, berarti tokoh utamanya kelinci dan kura-kura. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan duduk, beri tepuk tangannya. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Setelah membaca teks cerita, jawablah pertanyaan di bawah ini. Siapa tokoh utama dalam cerita? Kelinci dan kura-kura. Apa sifat si kelinci yang ditunjukkan di awal cerita? Sombong. Nah, berarti pemahaman anak-anak semua, anak-anak ibu tentang cerita tadi apa? Tidak boleh sombong. Dan tidak boleh meremehkan. Dan saling menghargai. Oke, terima kasih kelompok 2. Mungkin sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Ibu rasa bahwa anak-anak telah memahami materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya dapat Ibu simpulkan bahwa teks cerita Fabel, si kelinci dan juga si kura-kura ini mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh sombong, tidak boleh meremehkan teman, dan juga harus